ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya punya masalah, bukan punya masalah ya. Saya ngalamin kenapa ya puting susu saya itu kok lecet. Baik, bayinya umur berapa bulan ya, Ibu? Kan baru lahir. Oh, Kan baru berarti kan, lahir. iya biasanya kan gitu baru lahir. Baik, jadi penyebab puting lecet itu banyak ya, Ibu. Jadi ada hisapan si kecil yang terlalu kuat, lalu juga ada infeksi jamur pada mulut si kecil. Apalagi kan kalau misalkan bayi baru lahir itu rentan, daya tahan tubuhnya kan belum begitu kuat, gampang terkena penyakit. Lalu ada juga yang posisi menyusui ibunya yang salah. Nah, jadi si posisi kecilnya itu menempel pada payudaranya tidak dengan posisi yang benar. Ya seperti apa? Kan kita tahunya kan kalau nyusuin kan udah di bangku. Kalau kayak gitu kita tiduran di sampingnya. Yang benar itu bagaimana? Nah, jadi biasanya itu kan kalau misalkan menyusui dengan posisi yang salah itu kan si putingnya terlalu badan ibunya tidak mendorong moncong ke bayinya, tapi seperti kayak menghindar. Jadi si mulut bayinya tuh pas banget ada di putingnya, tidak menyentuh areolanya. Oh. Nah, itu bisa menyebabkan. Apalagi kalau misalkan bayi yang udah numbuh giginya, kalau misalkan tidak dipaskan ke areolanya, ke bagian putingnya, itu kan bisa menyebabkan si putingnya menjadi lecet. Lalu ada juga yang namanya masitis. Masitis ini peradangan yang terjadi pada payudara yang biasa disebabkan oleh bakteri. Seperti ibunya tidak bisa menjaga kebersihan diri ibu, jarang mengganti bra, lalu menggunakan bra yang basah, lalu saat setelah mandi ibu tidak menggunakan anduk untuk mengeringkan payudara ibu, langsung menggunakan baju. Nah, nantinya kan akan jadi lembab payudaranya, bisa menumbuhkan jamur. Nah, cara mengobatinya itu bisa ibu oleskan ASI sebelum dan sesudah melakukan menyusui. Ibu oleskan ASI terlebih dahulu, karena ASI itu kan banyak kandungan zat-zat yang baiknya. Jadi sebelum ibu menyusui si bayi, misal ASInya keluar, ibu bisa mengoleskan. Kalau enggak ibu perah sendiri. Nanti saya ajarkan untuk cara memerahnya, Ibu. Itu bisa ibu oleskan, dan setelah menyusui pun ibu bisa mengoleskan. Nah, lalu yang kedua, ibu bisa mengompres dengan air hangat. Kita menggunakan anduk kecil, kita celupkan ke air hangat, lalu kita kompres di bagian payudara atau bagian puting yang lecet tadi, bisa selama 5 menit maupun 15 menit. Itu kanan kiri. Lalu setelah itu ibu bisa menggunakan salep. Sekarang kan sudah banyak salep yang produk-produk salep yang bisa untuk menyembuhkan puting lecet ini. Lalu setelah itu, ini yang paling penting, Ibu. Jadi kalau misalkan nyusuin si bayi ini, biar tidak terjadi puting lecet lagi, itu jangan sampai menunggu si bayi ini kelaparan. Biasanya kan bayi kalau kelaparan suka nangis, rewel. Jangan, karena apa? Karena kayak kita aja orang dewasa, kalau kita udah lapar banget kan makannya langsung lahap. Sama halnya kayak bayi, kayak dia langsung ketemu dengan puting ibu, langsung mengenyotnya itu tergesa-gesa sehingga bisa membuat puting ibu lecet. Lalu bisa mengatur posisi senyaman mungkin, dan setelah itu jangan ibu lepaskan isapan bayi bila mana bayi itu belum selesai menyusui. Gitu, Ibu. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu bagaimana cara memerah ASI yang tadi saya sudah bahas. Itu pakai apa? Pompa. Nah, ini saya ngasih taunya dengan cara yang menggunakan tangan. Oh, bisa? Bisa.
Jadi ibu bisa pakai jari ibu, jempolnya diletakkan di bagian atas payudara, lalu yang jari bawahnya di bagian bawah. Lalu setelah itu kita meremas payudara perlahan sampai si asinya ini netes atau keluar. Nah, kalau misalkan si asinya nggak netes, ibu bisa melakukan pijat payudara terlebih dahulu. Lalu setelah itu, bila kalau udah asinya keluar, nah kayak gitu ibu bisa langsung memasukkan ke kantong asi. Jadi selain menggunakan pompa, kita juga bisa menggunakan tangan. Tapi pada kebanyakan, ini kan zaman udah modern, pada menggunakan pompa. Nah, ada kelebihannya ibu dari si memerah asi ini menggunakan tangan. Kelebihannya apa? Jadi kelebihannya itu kan dia secara alami dan tidak berisik. Kalau pompa kan berisik. Nah, lalu juga asi yang keluar bisa lebih banyak karena tadi kalau emang asinya nggak keluar, kita bisa mijit terlebih dahulu. Kalau misalkan pompa itu kan emang disedot, tapi kan ada beberapa efek yang mungkin bakal ibu rasakan seperti sakit, ya kan. Lalu ibu juga nggak usah ngeluarin biaya untuk membeli si pompa asinya. Dan ibu juga nggak perlu repot-repot kalau misalkan ibu lagi kerja atau ibu lagi di luar, ibu nggak usah repot-repot bawa pompa asi. Nah, terus juga kan ini bisa ini ya bu ya, sadari. Jadi tuh sadari itu tuh kayak periksa payudara sendiri. Jadi tuh di saat kita lagi seperti itu kan kita bisa memeriksa apakah ada benjolan atau kelainan yang ada di payudara kita. Nah, seperti itu ibu. Kalau kekurangannya kan, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Itu tuh masih susah dilakukan oleh bunda-bunda yang baru melahirkan kayak ibu gitu. Kalau emang ibu mau nyoba ya bisa gitu ibu. Tapi kalau pakai sedotan yang beli itu ada efeknya nggak? Sebenarnya sih tergantung diri kitanya ibu, tergantung kondisi fisik kitanya. Mungkin ada beberapa orang yang memang namanya habis melahirkan kan pasti ada payudara yang bengkak. Nah, misal terus ada juga yang putingnya lecet seperti ibu, terus asinya yang susah keluar. Itu tergantung. Kalau misalkan kayak puting lecet kan nggak mungkin kita memakai pompa karena nantinya perih. Nah, jadi seperti itu ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah jelas. Baik, terima kasih.